Halo guys, welcome to my channel. Bersama saya Vivi Putri Pramasari. Sesuai dengan judul, di video kali ini saya akan bahas tentang pengambilan keputusan manajerial. Nah, ngomong-ngomong, keputusan tersulit apa sih yang pernah kalian alami di dalam sebuah organisasi? Mungkin kalian perlu mikir panjang ya sebelum memutuskan sesuatu, apalagi yang menyangkut tentang perusahaan. Misalnya mengambil keputusan dengan lawan berhadapan atau mengambil keputusan dengan cara intuitif. Yuk simak materi yang akan saya jelaskan. Pengambilan keputusan dengan menghadapi lawan itu ada prinsip-prinsipnya loh guys. Yang pertama, win-win solution, yakni dimana kedua belah pihak yang melakukan negosiasi berhasil mendapatkan apa yang telah mereka inginkan dengan damai. Dan yang kedua, win-lose solution, yakni salah satu pihak berhasil memaksa pihak lain mengikuti kemauan pihak lainnya dalam bernegosiasi. Yang ketiga, lose-lose solution, yakni kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil dari proses negosiasi. Dan dalam pengambilan keputusan dengan menghadapi lawan ada yang namanya dilema orang bercinta. Contohnya dalam sebuah organisasi, yakni hubungan antara manajer pembelian dan vendor penjualan yang sudah lama menjadi rekan kerjanya. Seperti dilema bercinta dalam praktik, manajer pembelian menginginkan agar kontrak yang baru tetap menggunakan harga lama, sedangkan vendor menghendaki agar pada kontrak baru diberlakukan harga baru atau naik. Jadi gini, manajer pembelian harus memikirkan apakah Anda sebagai manajer pembelian akan menuruti permintaan vendor agar kontrak baru memberlakukan harga baru atau bertahan pada kepentingan Anda agar kontrak baru tetap memberlakukan harga lama. Dan manajer pembelian harus memikirkan berapa lama menjalin hubungan kerja dengan vendor tersebut, kualitas pelayanan yang telah diberikan, kualitas barang dan fasilitas apa aja yang telah diberikan. Apakah jika memutuskan hubungan kerja dan menjalin hubungan kontrak dengan vendor baru akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti apa yang telah diberikan oleh vendor lama? Baik, selanjutnya dalam keputusan manajerial ada juga yang namanya pengambilan keputusan secara intuitif. Nah, pengambilan keputusan intuitif menurut Jung, manusia dipengaruhi oleh salah satu dari fungsi ketika dia memecahkan masalah. Keempat fungsi tersebut yakni yang pertama sensasi, yang kedua pemikiran, dan yang ketiga perasaan, yang keempat intuisi. Nah, saya akan bahas tentang intuisi. Pengertian intuisi sendiri menurut Freud adalah bagian pengetahuan manusia yang berada di alam bawah sadar. Dia membagi dua, yaitu ID, insting, dan superego atau moralitas. Yang akan saya bahas yakni superego. Superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai dan moral masyarakat yang ditanamkan oleh adat istiadat agama, orang tua, dan lingkungan. Yang artinya kita lebih memikirkan atau mementingkan orang lain daripada ego sendiri. Pada dasarnya superego adalah hati nurani. Jadi superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian baik yang benar atau yang salah. Superego hadir dalam sadar, prasadar, dan tidak sadar. Contohnya, saya mengimplementasikan superego terhadap diri sendiri, yaitu memberikan barang yang saya suka kepada orang lain yang lebih membutuhkan dan dapat dipercaya menjaga dan merawat barang saya dengan baik. Secara jelasnya, saya memiliki dua helm lama dan helm baru. Helm lama menjadi barang berharga bagi saya karena banyak pengalaman atau perjuangan suka duka yang pernah saya alami dengan helm tersebut. Namun, ada saudara saya yang lebih membutuhkan helm tersebut karena merupakan saudara saya tersebut orang yang kurang mampu. Daripada membeli helm, lebih baik membeli keperluan lainnya. Dan saya memikirkan hal tersebut untuk memberikan helm kesayangan saya. Alasan saya memberikan helm kesayangan saya adalah daripada helmnya tidak terpakai dan menjadi barang hiasan saja, lebih baik diberikan kepada orang lain agar lebih berguna. Oke guys, sampai di sini aja sharingnya. Jadi saya dapat menyimpulkan
Dalam setiap pengambilan keputusan, perlu adanya perhitungan yang matang, agar setiap hasil yang kita raih atau dapatkan itu menjadi efektif dan efisien. Adapun dalam setiap pengambilan keputusan tersebut, seorang manajer perlu memperhatikan banyak faktor serta hal-hal yang mendasari keputusan-keputusan tersebut yang dibuat. Perlu proses dan langkah mulai dari identifikasi masalah yang ada, kemudian pembuatan dan pemilihan serta penilaian alternatif pemecahan masalah yang paling efektif untuk dipergunakan dalam penyelesaiannya, serta hasil yang akan didapat nantinya di dalam implementasi keputusan tersebut. Perlu langkah yang nyata dan dasar yang jelas keputusan-keputusan yang dibuat atau diambil demi kemajuan dan perkembangan sebuah perusahaan atau organisasi atau instansi ke depannya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.